Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam renungan kebenaran hari ini. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari Matius 18 ayat 19 yang berkata, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga." Renungan hari ini saya berikan judul Hati yang Sepakat. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa jika dua orang daripada mereka di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa. Ayat ini sering dipakai untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam doa-doa kelompok bersama. Namun kita juga dapat memahaminya dalam arti yang lebih spesifik. Dalam pernyataan Tuhan Yesus ini ada dua kata kunci yang ditekankan dengan jelas. Yang pertama, dua orang, yang berarti diri kita sendiri dan seorang yang lain. Dan kata yang kedua adalah kata sepakat, yang berarti penyatuan hati di antara dua orang tersebut atas sebuah perkara. Dengan kata lain, kita dapat menuliskan dalam gaya bahasa bebas. Jadi jika kamu dengan seorang lain berdoa bersama dalam kesatuan hati atas sebuah beban doa, maka Bapa di surga akan mengabulkannya. Dengan demikian, pernyataan Tuhan Yesus ini dapat juga memberikan gambaran tentang saat-saat kita berdoa secara spesifik dengan seseorang untuk sebuah beban tertentu. Pemahaman yang dalam akan pernyataan Tuhan Yesus ini akan memberikan sebuah pengertian ilahi akan pentingnya kita sebagai orang percaya untuk keluar dari zona kenyamanan hidup kita yang hanya sibuk dan pergumulan hidup diri kita sendiri, dan mulai melihat sekeliling kita, teman-teman kita, sanak saudara kita, rekan-rekan seiman yang sedang berbeban berat dan bergumul akan sesuatu serta membutuhkan dukungan doa. Kita menawarkan diri untuk berdoa bagi mereka. Di momen kita melipat tangan, menutup mata, dan menundukkan kepala, dalam doa bersama orang tersebut, disitulah inti kebenaran yang dimaksud Tuhan Yesus dalam pernyataannya, yaitu dua hati yang menyatu dalam sebuah beban yang sama, menjerit di hadapan Tuhan besar kuasanya. Pernyataan Tuhan Yesus ini mendidik kita agar kita tidak hanya menjadi orang Kristen yang tahu berdoa untuk diri sendiri, tetapi belajar berdoa untuk orang lain yang perlu kita dukung dalam doa. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus menyatakan secara spesifik, jika dua orang daripadamu sepakat meminta apapun, akan dikabulkan. Sadarilah bahwa selama ini kita telah menjalani kehidupan kekristenan yang buta dan miskin akan kepedulian kita kepada beban hidup orang lain. Kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri dan segala kebutuhan kita, keinginan kita. Oleh karena itu, mari kita keluar dari praktek kehidupan kekristenan kita yang egois, yang hanya sibuk dengan dunia pergumulan hidup kita sendiri. Kita mulai menjadi orang Kristen yang luar biasa untuk belajar menanggung bersama dalam doa akan pergumulan hidup orang-orang di sekitar kita. Karena ada kuasa dalam doa-doa yang dinaikkan dalam kesepakatan hati. Galatia 6 ayat 2 merangkumnya dalam sebuah pernyataan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Disinilah letak the power of unity di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, mampukan aku untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi keluar dari zona nyaman itu
dan mulai beraksi untuk orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Kesimpulan dari renungan kita pada hari ini adalah kekristenan sesungguhnya adalah kehidupan yang tidak berpusat kepada diri sendiri. Kekristenan sesungguhnya adalah kehidupan yang tidak berpusat kepada diri sendiri. Demikian renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom bagi kita semua.